Selanjutnya Yesus mengajarkan kepada orang banyak dan para ahli Taurat tentang dosa yang tak terampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Orang-orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang-orang yang tidak akan pernah menerima dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus yang menolong seseorang mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka orang-orang yang menghujat Roh Kudus tidak akan pernah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga orang yang menghujat Roh Kudus ditegaskan tidak akan diampuni dosanya karena telah melakukan dosa kekal. Ingat, di bawah pimpinan bimbingan Roh Kuduslah seseorang mengenal siapakah Yesus, lalu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, saya kira tidak mungkin seseorang percaya pada Yesus Kristus. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan bahwa orang yang menghujat Roh Kudus tidak akan pernah terampuni dosanya. Sabda Tuhan Yesus ini sekaligus untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengumbar kebencian kepada Yesus dengan melontar berbagai isu kejam tentang Yesus, seperti halnya para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Jadi jelas sekali Tuhan Yesus Kristus memberikan penegasan, dengan penegasan bahwa tidak mungkin iblis melawan iblis. Tidak mungkin. Kalau sampai ada yang mengatakan Yesus tidak waras, Yesus kerasukan roh jahat, Yesus mengusir roh jahat dengan setan, ini jelas ajaran yang sesat. Orang-orang yang dikuasai oleh kejahatan dan juga kecemburuan dan kebencian, dan orang-orang yang tidak dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus inilah yang selalu saja ada cara untuk menghujat Yesus Kristus. Jadi orang yang tidak dipimpin dan dikuasai Roh Kudus, sulit baginya untuk mengenal siapakah Yesus, apalagi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, kebenaran ini membuat kita maklum mengapa ada orang-orang yang kerjanya menghujat Yesus dan mengolok-olok pengikut Yesus. Jadi saya ingin menegaskan lagi, jadi kita kemudian menjadi tahu mengapa ada saja orang yang selalu menghujat Kristus. Kebenaran ini membuat kita maklum mengapa ada orang yang kerjanya menghujat Yesus dan mengolok-olok pengikut Yesus. Kita juga paham dan tetap bisa tenang pada saat ada orang-orang yang kerjanya menghujat Yesus dan mendiskreditkan kita, karena mereka tidak dipimpin dan tidak dikuasai oleh Roh Kudus, karena mereka menghujat dan menolak Roh Kudus. Jadi mereka tidak akan pernah mengenal Yesus dan tidak akan pernah percaya pada Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin.